wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Miranda. Saya berasal dari Prodi Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini kita akan membuat tutorial setup data baru sampai dengan input data harta tetap menggunakan aplikasi Zahir Accounting. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas komputer akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ridwan. Mari kita simak videonya. Baik teman-teman, awalnya kita membuka aplikasi Zahira dulu, kita klik membuat data baru. Dan untuk nama perusahaannya itu adalah kita pakai perusahaan PT Alzena Muslimah. Dan untuk alamatnya itu adalah di Jalan Kemang Selatan nomor 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan untuk negaranya itu kita pilih negara Indonesia. Dan untuk kota itu adalah kota Jakarta. Nah, untuk kode pos sendiri itu adalah 12730. Dan untuk teleponnya itu adalah 021-719-7766. Oke, kalau udah selesai kita klik lanjutkan. Nah, untuk periodenya ini kita ganti tahunnya aja jadi tahun 2025. Dan untuk lokasi dan nama file kita klik itu kita ganti nama, bintangnya dihapus, terus kita kasih nama kita. Nah, di sini aku kasih nama aku sendiri yaitu Rima Miranda. Setelah itu kita bisa klik lanjutkan. Nah, ini kita lanjutkan aja, lalu kita proses. Dan untuk jenis usahanya di sini ada berbagai macam jenis bidang usaha. Nah, di sini pada PT Alzena Muslimah menggunakan bidang usaha perdagangan umum. Jadi kita klik perdagangan umum lalu kita lanjutkan. Nah, untuk info kita klik iya aja. Terus kita tunggu proses pembuatan akunnya ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai kita setup data. Pertama itu ada mata uang rupiah. Nah, kita lanjutkan aja. Untuk setup data USD itu kita ganti kurs dolarnya menjadi Rp16.000. Terus kita lanjut. Oke, habis itu kita klik selesai. Oke teman-teman, setelah selesai tampilannya akan seperti ini. Pertama kita input data rekening terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih switch mode dan beberapa akun akan diganti namanya. Yang pertama kita ganti adalah akun bank, kita edit menjadi namanya itu jadi Bank BCA. Setelah itu kita klik rekam, lalu kita ganti lagi untuk piutang usaha, kita edit menjadi piutang dagang. Selanjutnya untuk persediaan 1 kita edit menjadi persediaan gamis. Selanjutnya untuk persediaan 2 kita edit menjadi persediaan jilbab. Oke teman-teman, lanjut kita cari untuk akun penjualan. Sini aku cari satu-satu ya teman-teman.
Nah, untuk akun penjualan 1 itu kita ganti menjadi penjualan barang dagang. Oke, habis itu kita klik rekam. Nah, selanjutnya harga pokok penjualan 1 kita edit menjadi harga pokok penjualan barang dagang. Oke teman-teman, mungkin hanya segitu akun yang kita ubah. Lalu kalau udah, kita klik tutup dan kita kembali ke dashboard. Nah, selanjutnya kita akan input saldo awal akun. Yang pertama itu ada kas kecil, saldonya itu adalah sebesar 5 juta rupiah. Lalu untuk bank BCA itu 100 juta, untuk piutang dagang itu sebesar 5 juta. Lalu persediaan gamis itu kita 3 juta rupiah dan persediaan jilbab 200.000. Selanjutnya ke akun kendaraan. Nah, kendaraan ini sebesar 20 juta. Lalu untuk akumulasi penyusutan kendaraannya itu minus 5 juta rupiah. Lanjut kita ke utang usaha, itu sebesar 10 juta rupiah. Oke, selanjutnya modal disetor sebesar 50 juta rupiah. Dan untuk laba ditahan itu sebesar 68.200.000 rupiah. Nah, untuk nilainya akan menjadi 0 karena sudah balance ya teman-teman, jadi angkanya sudah diinput semua. Lalu kita rekam. Oke, selanjutnya kita pilih data dan alamat, data nama alamat. Kita klik, lalu kita switch mode dan kita add data. Oke, untuk yang pertama itu kode ID-nya adalah C001 dengan nama perusahaan adalah PT Ryan Muslim. Lanjut kita klik baru aja. Untuk selanjutnya C002 namanya adalah Salsabila Muslim, PT Salsabila Muslim. Lalu kita klik baru aja dan kita ganti tipe. Nah, ini tipenya adalah vendor. Vendor ini kodenya adalah V001. Yang pertama itu adalah PT Mutiara Muslim. Lalu kita klik baru. Lanjut V002 dengan nama PT Salma Muslim. Oke, kalau udah kita klik rekam. Ini kita klik iya aja. Nah, ini udah ada list-listnya ya teman-teman yang tadi kita input. Habis itu kita tutup aja. Selanjutnya kita ke setting, lalu ke saldo awal, dan kita input saldo awal piutang usahanya dulu. Nah, ini kita klik baru. Nah, untuk nama pelanggan yang pertama kita pakai PT Ryan Muslim. Nah, Ryan Muslim ini tanggal 30 Desember 2024 dengan nomor invoice-nya itu adalah INV01 dan nilai piutangnya sebesar 1 juta rupiah.
teman-teman. Lanjut kita ke term pembayaran. Hari diskon itu 10, jatuh tempo 30, diskon awal 2%. Lalu kita klik rekam dan kita input baru lagi. Lanjut yang kedua masih dengan Rayaan Muslim. Itu tanggalnya itu 31 Desember dengan nomor invoice-nya INV02 dan nominal piutangnya sebesar 2 juta rupiah. Nah, untuk term pembayarannya kita bikin juga ya teman-teman. Jadi harinya 10, jatuh temponya 30 dan diskon awalnya 2%. Habis itu kita klik rekam. Lanjut kita klik baru lagi, itu adalah yang ketiga Salsabila Muslim. Nah, untuk Salsabila Muslim tanggalnya itu adalah tanggal 31 Desember dan invoice-nya itu INV03. Lalu nilai piutangnya sebesar 2 juta rupiah. Untuk term pembayarannya juga dibuat ya teman-teman. Kalau udah kita klik rekam. Nah, totalnya di sini adalah 5 juta rupiah sesuai dengan yang di modul. Lalu kita klik tutup. Lalu kita kembali lagi ke dashboard. Kita pilih setting dan kita input saldo awal utang usaha. Nah, seperti tadi kita klik baru, lalu kita pilih nama pemasoknya. Yang pertama adalah Mutiara Muslim. Nah, Mutiara Muslim ini tanggalnya adalah tanggal 21 Desember 21. Nah, lalu invoice-nya INV01 juga dan nilai hutangnya sebesar 5 juta rupiah. Nah, untuk ini term pembayarannya juga dibikin ya teman-teman. Hari diskonnya 10, jatuh temponya 30 dan diskon awalnya 2%. Habis itu kita klik rekam dan tambah baru. Yang kedua adalah PT Salma Muslim. Untuk tanggal PT Salma Muslim itu adalah tanggal 30 Desember dan invoice-nya adalah INV02 dan nominalnya 5 juta. Oke, term pembayarannya juga sama ya teman-teman. Kalau udah kita klik rekam dan totalnya adalah 10 juta sesuai dengan yang di modul. Lalu kita tutup lagi. Oke, lanjut kita ke dashboard ini, kita pilih ke data lainnya dan kelompok produk. Di sini kita akan input produk-produknya. Itu pertama kita klik baru. Nah, kelompok barang yang pertama itu adalah jilbab ya teman-teman. Untuk gudangnya nggak usah diisi, departemennya nggak usah, kita ganti pada persediaan aja. Nah, untuk persediaan kita ganti jadi persediaan jilbab. Oke, habis itu kita rekam aja. Oke, ini kita klik ya aja. Lanjut, ini kita bisa klik update yang ada di kanan pojok kanan. Lalu kita tambah lagi. Yang kelompok selanjutnya adalah gamis. Oke, lanjut untuk persediaannya kita ganti dulu menjadi persediaan gamis. Lalu selanjutnya adalah HPP. HPP kita ganti menjadi harga pokok penjualan barang dagang. Oke, lalu penjualannya kita ganti menjadi penjualan barang dagang. Retur penjualannya kita samain aja jadi penjualan barang dagang juga. Kalau udah kita klik rekam. Kalau kayak gini kita klik ya aja. Oke, kita bisa klik update di pojok kanan atas. Sudah terinput, lalu kita keluar ke data lainnya. Habis itu kita baru input data produknya. Pada data produk kita switch mode, lalu kita add data.
Nah, untuk ini kode barangnya pertama itu adalah J001. Kelompok barangnya udah otomatis ya teman-teman. Untuk deskripsinya kita ganti jadi hijab jilbab putih. Lanjut, kita langsung klik baru aja ya teman-teman, karena kita masih mau input lagi. Oke, selanjutnya J002 itu deskripsinya adalah jilbab biru. Lalu kita klik baru lagi. Lanjut, G001 itu kelompok barangnya nanti kita ganti menjadi gamis ya teman-teman. Deskripsinya itu yang pertama adalah gamis putih XL. Oke, kelompok barangnya kita ganti menjadi gamis. Udah, kita klik baru lagi. Lanjut, G002 deskripsinya itu adalah gamis putih L. Lanjut, kita klik baru lagi. Selanjutnya adalah G003, yaitu gamis putih M. Nah, kalau udah kita klik rekam. Dan data yang tadi kita input sudah ada ya teman-teman. Lalu kita klik tutup. Dan kita kembali ke dashboard. Lalu kita pilih setting dan kita isi saldo awal persediaan. Ini kita klik baru. Lalu gudangnya kita diemin aja. Kita klik kode barang. Pertama kita pilih gamis XL. Untuk stok awalnya itu adalah 10 dan harga satuannya 100.000. Lalu kita klik rekam dan kita buat baru lagi. Yang kedua itu adalah G002 atau gamis putih L. Sama, stok awalnya 10 dan harga pokok satuannya 100.000. Lanjut, kita klik baru, kode barangnya itu G003 atau gamis putih M. Stok awalnya 10, harga pokok satuannya Rp100.000. Lalu kita klik rekam. Lanjut, klik baru lagi, kita pilih kode barangnya itu J001 atau jilbab putih. Stok awalnya juga sama 10, harga pokok satuannya itu adalah 10.000. Lalu kita klik rekam, dan kita tambah lagi kode barang yang terakhir itu adalah J002. Stok awalnya sama 10 dan harganya sama juga 10.000. Kita klik rekam. Nah, total saldo awal persediaan adalah sebesar 3.200.000. Lalu kita tutup. Nah, ini kita klik iya. Oke, seluruh saldo barang telah benar. Kita klik OK. Teman-teman, lanjut kita input data harta tetap. Itu ada di pojok kanan bawah. Kita klik add data. Jadi, PT Elzena ini punya kendaraan operasional 1 motor Honda Tiger. Kita tulis motor Honda Tiger. Nah, kelompok barangnya itu karena motor itu roda 2, jadi kita pilih yang kendaraan roda 2 dengan umur 4 tahun. Nah, tanggal belinya itu adalah tanggal 1 Januari 2024. Oke, lanjut. Harga belinya sebesar 20 juta rupiah dengan nilai residunya 0 dan umur ekonomi saya udah otomatis 4 tahun. Nah, di sini kita langsung klik rekam. Kita klik OK. Lalu kita klik ya. Nah, ini adalah tampilan dari penginputan data harta tetap. Lalu itu kita klik tutup. Baik teman-teman, setup data dan penginputan saldo awal sudah selesai. Untuk transaksi bisa dilihat di video yang lain.
Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.